wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi Sore, ngobrol seputar korupsi sore-sore. Kali ini bersama saya Izal Baran dari Transparansi Internasional Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah spesial dari podcast-podcast kita sebelumnya. Seorang aktivis Indonesian Corruption Watch atau ICW, yang mana tentu tidak asing lagi di bidang hukum dan monitoring peradilan. Siapa lagi kalau bukan Mas Kurnia Ramadana. Mari kita sapa dulu teman-teman semuanya. Apa kabar Mas Kurnia? Halo Mbak Iza, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sibuk banget nih Mas? Lagi sibuk lah Mbak, nggak sibuk banget juga. Baik, terima kasih telah berkenan hadir di podcast TII. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai begitu Mas ya, bahwasanya kasus korupsi menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Berkaitan dengan kasus korupsi tentu prosesnya tidak lepas dari proses penegakan hukum. Nah, baru-baru ini ICW telah mengeluarkan tren vonis kasus korupsi tahun 2021. Nah, itu kemarin saya sempat baca juga laporannya begitu Mas Kurnia, sangat detail, rigid, kemudian juga mulai dari latar belakang, rekomendasi, kemudian juga hasil pemantauannya juga dijabarkan secara detail seperti itu, berlembar-lembar juga. Kemarin saya sudah sampai, wah ini lengkap sekali nih potret ICW mengenai tren vonis kasus korupsi di tahun 2021 mulai Januari sampai Desember. Nah, kebetulan kemarin kan Mas Kurnia sendiri nih yang melaporkan, yang presentasi waktu peluncuran itu. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita mau ngobrol-ngobrol santai begitu ya terkait tren vonis tersebut. Kita ingin menggali juga dari Mas Kurnia tentang tren vonis itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian nanti kita juga mendengarkan Mas Kurnia terkait rekomendasinya seperti apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin awal nih Mas Kurnia, kenapa sih kemudian ICW mengeluarkan tren vonis tersebut, dan kemudian bisa dijelaskan juga ke teman-teman ini apa dan bagaimana sebenarnya tren vonis tersebut. Iya, thank you Mbak Iza. Jadi tren vonis itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama ya, itu sejak tahun 2004, dan itu sebenarnya berangkat dari keresahan kami atau mungkin kita semua ketika melihat proses penegakan hukum. Namun kita tidak berbicara soal aspek penyelidikan maupun penyidikan, karena itu ada di penelitian tren penindakan ICW. Kita berbicara di ranah persidangan. Kalau kita bicara di ranah persidangan, maka pemangku kepentingannya ada jaksa penuntut umum dan ada majelis hakim. Kita coba melihat sejauh mana keberpihakan lembaga kekuasaan kehakiman, khususnya majelis hakim, kalau penuntut umum itu ada kejaksaan dan juga KPK, melihat atau saat menyidangkan tindak pidana korupsi yang sudah kita kenal sebagai extraordinary crime, serious crime, dan lain sebagainya, mestinya dakwaannya memuat pasal yang memberikan efek jera atau hukumannya maksimal, diikuti dengan proses tuntutan dan vonis majelis hakim. Itu aspek penegakan hukum yang coba kita uraikan dalam setiap laporan pemantauan tren vonis. Selain itu, kami juga melihat bagaimana pengadilan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Karena kan konsepnya persidangan terbuka untuk umum. Fungsi persidangan bukan hanya menyidangkan dan memutuskan, tapi ada aspek informasi publik. Masyarakat berhak untuk mengakses seluruh dokumen dalam proses persidangan. Jadi hal-hal itu yang kami launching kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Dan hasilnya masih mengecewakan, tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian, Mbak. Terkait hasilnya, mungkin ada beberapa aspek yang diamati begitu ya Mas Kurnia. Nah, itu sebenarnya aspek apa aja sih yang kemudian diamati oleh ICW, kemudian kemarin dalam peluncuran juga telah dipaparkan begitu? Misalnya kami melihat dari aspek keterbukaan informasi. Jadi kalau ditanya dari mana sumber data ICW? Sumber data ICW sumber data yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat. Ada sumber primer dan sumber sekunder. Kenapa kami pada akhirnya jatuh pada pilihan sumber sekunder? Karena faktanya sumber primer tidak begitu menyediakan informasi itu. Sumber primer itu kami dapatkan dari sistem informasi penelusuran perkara atau yang lazim dikenal SIPP pengadilan, kemudian direktori putusan Mahkamah Agung.
Akan tetapi, banyak perkara yang SIPP dan direktori putusannya bermasalah. Kenapa kami katakan bermasalah? Satu, tidak bisa diakses. Yang kedua, isinya tidak lengkap. Misalnya ambil contoh, direktori putusan MA. Ini adalah kegelisahan yang berulang kali disampaikan, tidak hanya oleh ICW, tapi oleh masyarakat luas. Seringkali direktori putusan MA itu satu, tidak mengupload putusannya. Yang kedua, websitenya down atau tidak bisa diakses oleh masyarakat berhari-hari. Itu kami pada akhirnya menggunakan data sekunder dari pemberitaan media. Jadi satu, temuannya informasi publik tidak begitu disediakan oleh pengadilan. Temuan kedua, ada kenaikan yang cukup signifikan dalam jumlah perkara dan jumlah terdakwa tahun 2021. Jumlah perkara itu kami hitung sampai 1.200 perkara yang disidangkan. Kemudian jumlah terdakwanya berkisar 1.400-an. Itu ada lonjakan yang signifikan dibanding tahun 2021. Selain itu, kalau dalam konteks dakwaan, kami masih melihat pasal yang didominasi oleh penuntut umum ketika merumuskan dakwaan itu masih berkisar korupsi kerugian keuangan negara atau pasal 2 dan pasal 3. Lalu apa indikasinya di sana? Berarti kerugian keuangan negara juga meningkat signifikan karena yang terjadi paling banyak adalah pasal 2 dan pasal 3. Akan tetapi permasalahannya dalam konteks pasal 2, pasal 3 itu kan belum pernah diubah sejak tahun 2001. Meskipun ada problem yang sangat serius di sana karena hukuman pasal 3 itu lebih ringan daripada hukuman pasal 2 yang notabene untuk pejabat publik. Selain itu peringkat 2-nya ada tindak pidana suap. Kalau kita berpindah pada aspek penuntutan, ada dua isu besar di sini. Rata-rata tuntutan secara overview atau secara menyeluruh itu masih terbilang rendah, masih di bawah 5 tahun penjara. Belum lagi ada aspek disparitas tuntutan. Jadi misalnya ada 2 orang terdakwa dengan latar belakang pekerjaan yang hampir serupa, pasal tuntutannya sama, tapi faktanya hukuman penjara dalam tuntutannya berbeda sangat jomplang. Itu yang kita lihat. Selain dari hal tersebut, dalam aspek penuntutan, tadi disparitas, ada rata-rata tuntutan. Kemudian yang menarik Mbak Iza, latar belakang pekerjaan terdakwa juga. Kami melihat di sini 3 besar rata-rata paling sering ditemukan. Pertama, perangkat desa. Kedua, aparatur sipil negara. Yang ketiga, pihak swasta. Kalau sudah terus-menerus ini berulang, maka ada hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya dalam aspek yang paling sering terjadi itu menyangkut dana desa, tapi itu adalah hal yang di luar dari penelitian vonis. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana vonis majelis hakim. Jadi kalau selama ini kita bicara soal memimpikan penjeraan pada pelaku korupsi, bagi kami ketika merujuk pada data vonis, itu hanya sekedar ilusi yang tidak pernah ada ikhtiar untuk menuju ke arah sana. Rata-rata hukuman hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Padahal kalau kita bicara undang-undang korupsi, itu hukuman maksimalnya bisa seumur hidup, 20 tahun. Bahkan ada yang hukuman mati, meskipun kita menolak hukuman mati, tapi rata-rata hukumannya masih 3 tahun 5 bulan penjara. Kerugian negara itu fantastis tahun 2021, karena mencapai angka 62 triliun rupiah. Sedangkan yang kembali ke negara itu hanya berkisar 1,7 triliun rupiah. Jadi masih sangat jauh kita untuk tiba pada kata-kata ideal dalam menindak praktik korupsi. Gitu, Mbak. Wah, ini udah lengkap sekali. Ini intisari dari laporan ICW kemarin begitu ya. Dari awal tentang keterbukaan informasi sudah menjadi catatan begitu ya mengenai kemudian direktori putusan, SIPP. Itu dari awal aja udah menjadi catatan begitu ya. Bagaimana kemudian di yang lainnya gitu ya Mas Kurnia. Kemudian terkait ini kan 2021 nih Mas, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kira-kira bagaimana sih Mas tren vonis tahun 2021 ini? Iya, meskipun memang ada kenaikan. Kalau kita kategorisasi hukuman dari hukuman badan dan hukuman dalam konteks ekonomi, yaitu denda dan uang pengganti, memang ada kenaikan yang tidak terlalu menggembirakan sebenarnya. Misalnya kalau tahun 2020 itu rata-rata hukuman 3 tahun 1 bulan penjara, di tahun 2021 naik jadi 3 tahun 5 bulan penjara. Namun kenaikan itu
tidak mencerminkan juga komitmen negara, karena ini banyak stakeholdernya, untuk memerangi kejahatan korupsi. Kalau kerugian keuangan negara, tadi sudah sempat disampaikan kan ada kenaikan juga. Tahun 2020 total kerugian keuangan negara 56 triliun atau 57 triliun rupiah, meningkat 5 triliun pada tahun 2021. Memang ada dua kasus Mbak Iza yang cukup mengemuka dan menyumbangkan kerugian negara yang cukup besar. Satu kasus kondensat, korupsi kondensat, yang kedua kasus Jiwasraya. Kalau di total, maka jumlah dua kerugian keuangan negara dari dua kasus itu sudah menyentuh angka 50-an triliun rupiah. Jadi itu perbandingannya, dan ada aspek-aspek detail lainnya soal misalnya tentang putusan pidana penjara pengganti. Jadi kalau terpidana tidak mampu melunasi uang pengganti, sitaan penegak hukum tidak cukup, maka mereka akan dikenakan pidana penjara pengganti. Tapi rata-ratanya sangat mengecewakan, hanya 1 tahun penjara. Dan itu membuka celah terpidana lebih memilih untuk dipidana lebih lama ketimbang mereka membayar uang pengganti itu. Dan hal tersebut menyumbang gap semakin besar dalam konteks perolehan kerugian keuangan negara. Mbak Iza, tadi saya lupa menyampaikan, kita juga turut mencermati tuntutan-tuntutan yang ganjil sepanjang tahun 2021. Kami mencermati misalnya dalam kasus bantuan sosial yang melibatkan Juliari. Dia korupsi di tengah pandemi, tuntutannya hanya 11 tahun. Pinangki, 4 tahun. Edi Prabowo, 5 tahun. Dan ada beberapa tuntutan yang lain. Vonis yang ganjil juga kami capture juga. The vonis Edi Prabowo yang kemarin di courting habis-habisan, menjadi hanya 5 tahun penjara. Kemudian kami meng-highlight juga kasus Nur Hadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung, karena ada alasan-alasan yang ganjil. Nur Hadi misalnya dianggap berprestasi. Kemudian Pinangki, alasan memperingannya dianggap mempunyai anak sehingga dia harus menjaga dan lain sebagainya. Kemudian kami meng-highlight juga soal pencabutan hak politik. Catatan kami di sana, sejauh ini yang masih menggunakan tuntutan pencabutan hak politik itu baru Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kami catat di sana, kenapa kejaksaan yang juga menggunakan regulasi yang sama, mempunyai kewenangan untuk menuntut mencabut hak politik, menangani perkara korupsi dengan irisan politik, tapi tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu yang kami harap ada perubahan di internal penegak hukum. Gitu, Mbak Iza. Ya, kadang kalau ini tentang perspektif masyarakat gitu ya Mas. Kadang kita di tengah-tengah pandemi gitu ya, ada yang korupsi gitu. Kita tentu sangat kesel ya. Mereka adalah pejabat publik, kemudian melakukan korupsi, dan ternyata ketika divonis gitu ya, ternyata mereka mendapat diskon hukuman seperti itu. Seperti halnya Juliari dan yang Mas Kurnia sebutkan tadi. Tentu masyarakat sebel gitu ya, kesel dengan hal-hal tersebut, dan kemarin ICW sempat mengcapture catatan itu di laporan ICW seperti itu. Itu menurut kami sangat menarik gitu Mas, terkait hal tersebut, bahwasanya memang penegakan hukum kita memang sangat-sangat belum ideal dalam agenda pemberantasan korupsi. Itu menjadi catatan penting dalam laporan ICW kemarin. Kemudian juga yang ingin saya soroti begitu ya, bahwasanya memang ada disparitas putusan yang memang juga menjadi catatan. Kemarin itu benar-benar catatannya lengkap banget gitu ya, bahwasanya memang terjadi banyak celah begitu di penegakan hukum kita. Nah, oleh karena itu Mas, apakah selain catatan-catatan tadi ya, semacam catatan-catatan yang problematik itu, apakah ada hal-hal apa sih yang mungkin bisa diapresiasi, atau jangan-jangan memang nggak ada sama sekali dari tren vonis kemarin itu? Apakah ada yang diapresiasi? Ada ya, meskipun kalau presentasi di bawah 50% yang kami apresiasi dari kinerja pemangku kepentingan dalam proses persidangan. Misalnya, untuk Direktori Mahkamah Agung, keterbukaan informasi, kan ada 2 indikatornya. Satu, apakah website ini mudah diakses oleh publik. Yang kedua, ketersediaan putusan. Untuk ketersediaan putusan, kami mengapresiasi Mahkamah Agung karena hampir semua data
putusan sudah diunggah. Tapi persoalannya adalah websitenya nggak bisa dibuka, lebih parah itu kan. Eh, jadi bahkan ada yang sampai lebih dari 3 hari tidak bisa dibuka. Kemudian kalau untuk kinerja aparat penegak hukumnya, KPK memang lebih unggul kalau rata-rata tuntutan ya Mbak Iza ketimbang kejaksaan. Jadi kalau teman-teman membaca laporan itu, kami berikan disclaimer di sana. Meskipun KPK terlihat lebih tinggi ketimbang kejaksaan, namun kenaikan yang signifikan berada pada kejaksaan. Misalnya, kejaksaan naik 6 bulan, tapi KPK naiknya hanya 4 bulan, tapi lebih unggul daripada kejaksaan. Jadi kami juga mengajak tidak hanya melihat kuantitasnya saja, tapi lihat juga bagaimana progres perkembangan dari tahun sebelumnya. Kemudian yang kami apresiasi, Kejaksaan Agung. Satu sisi kejaksaan memang harus kita akui banyak sekali menangani perkara dengan kerugian keuangan negara yang besar, itu kami apresiasi. Kemudian kejaksaan juga lebih berani ketimbang KPK hari ini menindak korporasi. Ada 13 korporasi yang didakwa selama tahun 2021. Kemudian kejaksaan dalam konteks menangani kerugian keuangan negara, disclaimer dari apresiasi kami, tentu tidak cukup itu. Satu sisi memang benar mereka menangani Jiwasraya, Asabri puluhan triliun, konferensi pers kepada masyarakat. Maka pertanyaan refleksinya adalah, apakah pemulihan kerugian keuangan negaranya terjadi? Apakah isu eksekusi putusannya mereka gelar juga nggak tuh konferensi persnya? Agar masyarakat tahu Jiwasraya yang diklaim 18-19 triliun itu berapa sebenarnya yang kembali? Atau jangan-jangan belum ada yang kembali? Sudah berapa tahun mereka melakukan proses penegakan hukum sampai putusannya ingkrah? Jadi hal-hal itu yang menjadi catatan kami. Kemudian yang soal KPK sendiri, yang bisa diapresiasi baru sebatas tuntutan pencabutan hak politiknya. Mereka konsisten melakukan itu, sekalipun ada beberapa perkara itu yang tidak dituntut pencabutan hak politiknya. Padahal mereka melakukan kejahatan dengan jabatan sebagai pejabat publik, atau lebih spesifik lagi sebagai kepala daerah, anggota DPR. Mestinya itu kan menjadi pertimbangan mereka ya untuk mencabut hak politik. Kalau dalam konteks vonis majelis hakim, rasa-rasanya belum ada yang bisa kita apresiasi dari putusan-putusan tersebut. Kalau ada yang diperberat, yaitu hal yang lumrah tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya juga pasti ada kita temukan hal seperti itu. Kami juga meng-highlight Mbak Iza soal peninjauan kembali. Fenomena courting hukuman melalui jalur pintas dengan peninjauan kembali. Yang kita baca dan sebenarnya sudah banyak didiskusikan di tengah masyarakat, ada isu kekosongan hakim yang cukup berpihak soal pemberantasan korupsi pasca Pak Artidjo Alkostar purna tugas. Kami melihat mereka ramai-ramai, para terpidana itu, bahkan salah satu terpidana itu mengucapkan secara eksplisit, kenapa mengajukan peninjauan kembali? Ya karena Artidjo tidak ada lagi. Jawaban itu mestinya dijadikan refleksi bagi Mahkamah Agung. Ya, dalam konteks hari ini mereka sedang mencari hakim-hakim baru khususnya untuk di kamar pidana. Tentu kita berharap mereka bisa mendapatkan the next Artidjo Alkostar di Mahkamah Agung, gitu. Berarti peran hakim juga sangat penting di sini, penting, Mas ya. benar. Bahwasanya saya baca-baca gitu ya mengenai Pak Artidjo, bahwasanya ketika para terdakwa kasus korupsi ini tahu bahwa di PK ada Pak Artidjo, mereka balik. Betul. Jadi mereka nggak jadi nih peninjauan kembali, Iya. daripada nanti diperberat oleh Pak Artidjo, mending balik aja. Iya, gitu. betul. Berarti memang satu catatan pentingnya juga kita harus terus mengawal gitu ya, agar hakim-hakim berintegritas ini bisa masuk dalam KMA seperti itu. Nah, kemarin juga saya sempat tertarik gitu ya, menyoroti bahwasannya ada catatan kepada KPK bahwasannya di tren vonis 2021 ini KPK tidak terlalu banyak masuk di sektor politik. Jadi ada catatan begitu ya, kalau itu sudah masuk sektor politik, artinya KPK semakin mengalami kemunduran begitu Mas ya. Mungkin Mas Kurnia dapat menjelaskan kepada kita secara lebih lanjut begitu. Iya, jadi apa sektor politik itu? Kami mendefinisikannya dari 2 klaster pekerjaan.
Pertama, klaster pekerjaan sebagai kepala daerah, which is itu adalah gubernur, bupati, wali kota, dan anggota legislatif, DPR RI, DPRD, tingkat 1 atau tingkat 2. Memang ada penurunan, Mbak Iza, kalau ketimbang tahun 2020 atau tahun 2019. Penurunannya cukup signifikan. Kalau saya tidak salah itu dari angka 90 menjadi 70-an orang saja yang ditindak oleh KPK. Dan memang yang kita lihat hari ini, ketika KPK vis-a-vis dengan aktor politik dari partai politik yang besar di Indonesia, mereka terlihat sangat mengendur penegakannya. Dari mana indikasinya? Misalnya dari tuntutan. Tadi ya soal Edi Prabowo misalnya. Sekali bermenteri, tapi tuntutan KPK hanya 5 tahun. Pasal yang mereka gunakan itu pasal 12 ayat 1 huruf A. Ancaman hukumannya bisa seumur hidup itu, bisa 20 tahun. Lalu apa indikator mereka bisa tiba pada hukuman 5 tahun? Dan ada juga kemarin lelucon ketika dipotong hukumannya jadi 5 tahun, Komisioner KPK Pak Alexander Marwata mengkritik putusan itu. Ini menunjukkan Mahkamah tidak lagi agung. Padahal itu kan sama dengan tuntutan KPK. Jadi, padahal tuntutan mereka juga 5 tahun. iya, berarti kan hakim mengabulkan apa yang diminta oleh KPK, tapi mereka protes dengan itu. Jadi berdasarkan case-case tahun 2021, kami tiba pada kesimpulan ya, mungkin ekspektasi masyarakat yang harus diukur ketika melihat KPK hari ini. Kita tidak bisa mengekspektasikan sama seperti periode Pak Agus Raharjo, Pak Abraham Samad. Harus kita turunkan sehingga harapan kita juga realistis. Kita tidak mungkin berharap KPK hari ini akan menindak, let's say misalnya dari partai politik tertentu, tuntutannya di atas 10 tahun. Itu kita yang salah gitu loh, karena ekspektasi kita yang ketinggian sama KPK. Itu yang terjadi hari ini, kalau dalam pandangan kami, Mbak Iza. Ironis sekali ya Mas, berarti masyarakat yang harus menurunkan ekspektasinya terhadap KPK, bukan KPK yang harusnya lebih maju gitu ya. Benar-benar ironis begitu Mas ya, terkait KPK ini. Mungkin selanjutnya apa sih kemudian rekomendasi yang diberikan ICW kepada lembaga-lembaga terkait ini Mas? Ya, tadi sempat kita bahas di awal ya Mbak Iza, ada potret disparitas di sana. Disparitas tuntutan dan disparitas putusan. Meskipun ada yang kita apresiasi juga dalam konteks penegak hukum dan Mahkamah Agung mengatasi atau berusaha mengatasi disparitas ini. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma 1/2020 mengatur pedoman pemidanaan atau sentencing guideline untuk pasal-pasal kerugian keuangan negara, yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Namun catatan kami di sana ternyata masih ada putusan-putusan yang bertentangan dengan Perma 1/2020. Kemudian kan kalau bertentangan konsekuensinya tidak ada. Sekalipun kita tahu, kita sebutkan Mbak Iza dalam penelitian kami itu, kami tetap menghormati asas putusan itu kan harus dianggap benar. Tapi kalau terus-menerus seperti ini, maka publik akan hanya jadi penonton yang gelisah dan hanya bisa menggerutu melihat fenomena ringannya hukuman tersebut. Kami mencermati disparitas itu sebenarnya tidak terjadi hanya pasal kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi itu kan dikategorikan sebagai 7 jenis korupsi ya. Maka dari itu, disparitas untuk mengatasi hal itu harus juga diatur pedoman pemidanaan untuk tipikor lain. Apakah disparitas tidak terjadi dalam konteks tindak pidana suap? Ternyata tidak. Kami sampaikan dalam laporan itu ada banyak disparitas dalam pasal-pasal tindak pidana suap. Itu yang harus men-trigger Mahkamah Agung untuk bisa menyusun pedoman pemidanaan. Lalu ada juga pedoman penuntutan. Kami di sana banyak meng-highlight pedoman penuntutan kejaksaan. Kenapa kami tidak highlight KPK? KPK sudah berbicara ke publik bahwa mereka sudah selesai menyusun pedoman penuntutan. Tapi ketika kami coba obrak-abrik, coba cari di website KPK, kami tidak menemukan itu. Atau kami sebenarnya yang terlewat soal pedoman penuntutan itu sebenarnya dokumen rahasia, tapi kok kejaksaan bisa buka itu gitu. Jadi kami tidak mempertimbangkan itu. Kami mendesak KPK untuk segera mengunggah pedoman penuntutan dan kejaksaan memperbaiki pedoman penuntutannya yang sudah ada sejak tahun 2010.
Ada hal-hal yang krusial, misalnya, kenapa latar belakang pekerjaan tidak dijadikan indikator pemberat? Misalnya, dalam aspek kalau pelakunya penegak hukum, kan harusnya tuntutan diperberat. Seperti jaksa pinangki. Gitu. Seperti pinangki. Kami juga merekomendasikan perbaikan regulasi, Mbak Iza. Satu, revisi Undang-Undang Tipikor tadi soal pasal 2 dan pasal 3. Kemudian yang sering didiskusikan juga soal pasal suap. Pasal penerimanya oke, clear, sudah tinggi 20 tahun seumur hidup. Pasal pemberi suapnya, saya ambil contoh konkret, Joko Chandra. Joko Chandra itu, dia menyuap penegak hukum, jaksa, polisi, bahkan advokat juga, Anita Kolopaking. Itu kompleks banget udah Mas ya. Kompleks kasusnya. Tapi tuntutannya berapa? Tuntutannya hanya 5 tahun penjara yang bisa dikenakan kepada Joko Chandra. Suka tidak suka itu kondisi Undang-Undang Tipikor kita. Kita tidak mungkin meminta masyarakat menuntut agar majelis hakim memvonis Joko Chandra 20 tahun. Itu nggak mungkin karena aturannya tidak seperti itu. Makanya untuk pasal 5 ini harusnya diformulasi agar pengenaan pidananya juga bisa maksimal. Kemudian ada soal pengenaan denda. Denda Undang-Undang Tipikor itu hanya 1 miliar loh Mbak Iza. Padahal kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Narkotika, pencucian uang itu bisa sampai 10 miliar. Dan juga ada pedoman untuk pidana penjara pengganti tadi. Pidana penjara pengganti itu dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu dibebaskan dalam konteks sebatas hukuman maksimal dalam pasal putusan. Kalau misalnya dia dikenakan pasal 2, dikenakan uang pengganti 70 miliar misalnya, kan nggak make sense kalau dia hanya dikenakan pidana penjara pengganti 1 atau 3 bulan. Kami menemukan contoh-contoh seperti itu, Mbak Iza. Jadi konsep restoratif atau pemulihan kerugian itu harus melekat dalam pikiran penuntut umum dan majelis hakim. Apakah kami tidak sependapat dengan restoratif? Kami sependapat. Tapi bukan berarti pemenjaraannya dihilangkan. Kan itu banyak diskursus hari ini, kemarin kejaksaan minta balikin aja duitnya, dia nggak usah diproses hukum. Kita belum tiba pada konsep itu. Bahwa itu ada di negara lain, iya. Tapi konteks sosiologis hari ini dengan Indonesia itu kan berbeda. Tidak bisa kita pukul rata, kita tiru seutuhnya. Maka dari itu, hukuman yang ideal bagi pelaku korupsi itu kombinasi antara penjara tinggi, denda maksimal, pencabutan hak politik, dan pengenaan uang penggantian juga maksimal. Ada regulasi undang-undang perampasan aset yang belum diundangkan, transaksi uang kartal. Jadi ada banyak rekomendasi yang kami yakini. Saya tetap akan menulis rekomendasi itu di tahun 2022 nanti, karena kami juga nggak yakin itu. Atau tahun-tahun berikutnya, karena kalau diperhatikan rekomendasinya sama sebenarnya. Berarti kan tidak ada progres di pemerintah sendiri. Tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Benar, Mbak Isa. Itu. Baik, cukup kompleks permasalahannya begitu. Kemudian rekomendasinya juga dari rekomendasi itu ternyata ya perubahannya nggak banyak begitu Mas ya. Ternyata dari tahun ke tahun juga sama gitu. Artinya tidak ada perubahan yang benar-benar dapat kita harapkan begitu. Terakhir Mas Kurnia, apa sih kemudian masyarakat sipilnya sebagai masyarakat sipil ya, apa sih yang bisa kita lakukan begitu? Karena memang ya sebagai masyarakat sipil kita terus mendukung nih untuk reformasi peradilan dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Kurnia sendiri bagaimana nih pandangannya, bahwasanya sebenarnya masyarakat sipilnya harus bagaimana? Ya, satu, proses penegakan hukum kita belum banyak beranjak ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, masyarakat sipil sejauh ini sudah sangat baik mengadvokasi itu. Permasalahannya bukan di masyarakat sipil, tapi di pemangku kepentingannya. Apakah kita tidak pernah menyuarakan mencari sosok hakim yang berintegritas, ideal, kompetensi, profesional, dan lain sebagainya? Tiap tahun kita suarakan itu. Tapi faktanya kita masih menemukan ada kecenderungan hakim-hakim yang sama yang memutus vonis ringan, khususnya di Mahkamah Agung itu sendiri. Kemudian hal selanjutnya adalah dengan proses penegakan hukum yang sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan, tentu kita harus semakin kuat menyuarakan perbaikan regulasi
Satu tadi revisi Undang-Undang Tipikor, pengundangan beberapa regulasi yang tadi sempat kita bahas. Kemudian ada standar pedoman penuntutan, pedoman pemidanaan yang baik. Namun kami juga menunggu sebenarnya inisiatif itu bukan lahir dari masyarakat sipil. Mestinya dengan masifnya kritik kita selama ini, kan mereka harus mengevaluasi, mereka harus berefleksi, mereka harus ngaca bahasa masyarakatnya, tapi kok mereka sepertinya masih menunggu dari masyarakat. Itu kadang-kadang yang membuat kita miris dan pesimis melihat ada perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Meskipun itu, kami melihat tahun 2021, sisi lainnya Mbak Iza, dari meningkatnya jumlah perkara, kita spesifik menyampaikan di sana, kita mengapresiasi Mahkamah Agung, karena 2021 masih masa pandemi yang cukup tinggi, tingkat aktif dan lain sebagainya, tapi Mahkamah Agung berhasil bertransformasi, menggunakan teknologi, mengusung konsep persidangan daring. Itu kami apresiasi untuk Mahkamah Agung. Meskipun sisi lainnya berarti korupsinya juga makin tinggi, tidak mengenal masa pandemi. Itu, Mbak Iza. Baik, terima kasih Siap. Mas Kurnia. Tentunya sebagai masyarakat sipil, kita sebenarnya tidak lelah begitu ya untuk terus menyuarakan hal ini. Dan memang harapannya lembaga-lembaga ini akan terus menjadi baik. Namun memang masih banyak sekali catatan yang terus kita keluarkan juga supaya mereka juga memperbaiki diri. Baik Mas Kurnia, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya MA ini mulai melakukan perbaikan begitu ya, adanya persidangan daring yang mana memang tidak terganggu selama pandemi COVID ini. Ada juga yang bisa diakses secara online seperti direktur putusan dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian integritas hakimnya ini sejalan dengan hal tersebut ataukah memang masih banyak sekali catatan terkait hal itu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal integritas, ada sejumlah indikator yang bisa kita lihat ya. Yang paling jelas pasti, apakah banyak hakim-hakim yang terjerat kasus korupsi? Dalam catatan kami lebih dari 20 hakim sudah dijerat dengan Undang-Undang Tipikor misalnya. Terbaru ada hakim di PN Surabaya kalau saya tidak salah, juga diproses hukum oleh KPK. Meskipun kita tidak bisa mengeneralisir Mahkamah Agung integritasnya buruk, tapi faktanya masih seperti itu. Makanya untuk perbaikan soal integritas, ada konsep LHKPN misalnya, yang kita bisa ukur bersama bagaimana sejauh ini tingkat presentase kepatuhan hakim-hakim di seluruh Indonesia, karena mereka adalah wajib LHKPN, karena itu bagian dari mengukur transparansi dan akuntabilitas yang itu menjadi sub-sub nilai di dalam integritas itu sendiri. Kalau kita bicara ke aspek penegak hukum yang lain, misalnya kejaksaan, KPK, kepolisian, itu masih problemnya masih banyak banget gitu loh. Pertama soal, sebenarnya kan pangkalnya dari seleksi mereka ya, bagaimana seleksi itu tidak hanya meletakkan isu kompetensi. Saya pribadi justru meletakkan isu integritas yang pertama, yang harus diukur, karena mereka berhadapan-hadapan dengan penanganan perkara yang rawan sekali terjadi bancakan korupsi di sana. Kita bisa melihat dalam kasus-kasus, ya tadi sudah kita sampaikan, ada kasus Napoleon Bonaparte di kepolisian, Prasetyo Utomo, ada Pinangki Sirna Malasari, ada sejumlah hakim yang diproses hukum. Jadi kami juga tidak bisa sepakat 100% kalau Mahkamah Agung mengklaim dirinya sudah menjadi lembaga yang berintegritas, karena kami masih menemukan praktik-praktik koruptif di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Ada satu juga, karena kan di setiap seleksi jabatan atau syarat-syarat menjadi penegak hukum itu kan disampaikan soal integritas di sana, meskipun maknanya tersirat. Ada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga, Mbak Iza, yang kita cermati, karena ini berkaitan juga soal keberpihakan, soal pemberantasan korupsi. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu mengatakan, hakim ketika memutus suatu perkara itu harus menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Kalau korupsi sudah dipahami oleh seluruh masyarakat sebagai kejahatan yang berbahaya dan harus dihukum berat, maka mereka harus memasukkan presentase nilai-nilai itu ke dalam putusannya.
Jadi kalau putusannya jomplang sekali atau berbeda dengan fakta yang diyakini oleh publik, saya tidak tahu apakah kita tepat untuk mengatakan mereka itu tidak berintegritas karena tidak mengilhami nilai-nilai anti korupsi. Kita sudah punya pengadilan tipikor yang spesifik menyidangkan perkara korupsi, bahkan ada hakim ad hoc tipikor juga di setiap pengadilan dan komposisinya diatur sedemikian rupa. Jadi dengan logika seperti itu harusnya kita tidak menemukan lagi vonis-vonis jomplang seperti yang terjadi belakangan waktu terakhir. Gitu. Ya, tentu berkaitan dengan hal tersebut, Mas, bahwasanya memang MA ini sudah menerapkan SMAP, kemudian zona integritas dan lain sebagainya. Harapannya mungkin tindak lanjut dari hal-hal tersebut juga bisa tercermin dari integritas para penegak hukumnya. Tentu kita masyarakat sipil tentu mengharapkan hal tersebut ya, Mas. Dan juga Mbak Iza, saya tambahkan sedikit ya. Tadi Mbak Iza sampaikan soal zona integritas. Nah, kadangkala Mbak Iza, zona integritas itu hanya terpampang di spanduk mereka, di standing banner mereka. Hampir di semua instansi publik, termasuk pengadilan, zona anti korupsi, zona anti suap. Tapi faktanya masih sekian meter dari situ ada calo misalnya. Nah, maka dari itu, kami tidak terlalu sepakat dengan konsep pencegahan berupa gimmick, poster, dan lain sebagainya itu ya. Justru nilai-nilainya yang harus ditanamkan kepada aparat persidangan itu, panitra, bagian administratif, hakim, dan lain sebagainya. Gitu, Pak Iza. Sepakat sekali, Mas Kurnia. Tentu ini menjadi masukan yang sangat baik dan kemudian menjadi catatan penting juga bagi para penegak hukum kita. Baik, terima kasih sekali Mas Sama-sama, Kurnia Mbak Iza, atas thank you. berkenannya untuk hadir di podcast episode kali ini. Terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk nonton di podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe podcast ini, dan tentunya akan ada episode-episode selanjutnya yang tentu lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat.